Semua di hidup ini is a zero sum game. Ada yang dapat uang, ada yang hilang uang. Ini konsep uang. Uang itu adalah sebuah game dan ini aturannya. Cuman bisa dibuat atau diambil. Lu bisa buat uang? Enggak. Yang bisa buat uang siapa? Bank Indonesia. Bank Sentral. Kerjaan kita cuma apa? Ngambil uang. Jadi kalau kita lebih aware terhadap sekitar kita, tiap kali kita datang ke restoran, kita lihat, oh ini restorannya ini cacat nih. Kenapa? Karena staffnya pegang mangkok kayak orang tolol gitu. Jempolnya masuk. Kenapa dia pegang mangkok jempolnya masuk? Gitu. Karena itu kotor gitu. Kenapa nggak pegang lebih bagus gitu? Oh, restoran kalau yang mahal omakase nggak akan pernah dia pegang masuk ke tangan, bisa dipotong jari sama chefnya. Gitu. Pelajarin hal-hal kecil. Oh, dia kasirnya lemot. Oh, ini restoran kurang asin gitu rasanya. Setiap kali lu masuk ke sebuah bisnis, lu analisa dengan punya otak yang seperti itu. Nanti lu akan lihat bisnis itu berbeda. Oh, lu akan lihat banyak bolong. Banyak bolong di apa? Di opportunity. Misalnya nih, lu datang ke sebuah coffee shop. Oh, kenapa sih baristanya kurang gitu? Oh, kenapa sih baristanya seperti ini? Lu akan lihat banyak bolong di bisnis dan apa yang lu bisa isi gitu. Dengan lu banyak interaksi dengan bisnis, lu jadi ngerti bolong-bolongnya di mana, celah-celahnya di mana. Uang itu adalah kayak ibaratnya itu arus gitu, muter-muter. Uang tuh nggak pernah diem. Money never sleep. Uang itu nggak pernah tidur, selalu bergerak dari tangan orang ke tangan orang lain. Cara ngambil gimana? Lu berdiri di tengah-tengah arusnya. Lu cari celahnya terus lu berdiri di tengah-tengahnya. Lu create solusi yang besar tuh, uangnya lu ambil semua. Jadi jangan cuma jadi karyawan yang cuma ambil satu dari perputaran uang yang masif itu. Lu berdiri di tengah-tengah arusnya. Misalnya contoh apa yang gua kerjain sekarang ya. Gua pengen ubah sistem edukasi, gue liat banyak bolong. Universitas isinya dosen-dosen nggak kompeten. Dia nggak tahu apa yang diajarin. Diajarinnya ilmu-ilmu yang udah ketinggalan. Gue berdiri di tengahnya, mau gue rusakin itu harusnya. Jadi kalian harus cari celah-celahnya nih di bisnis yang kalian tekunin masing-masing. Kalau di restoran tuh apa sih yang kurang dari restoran lain yang kita bisa improve, ngerti celah-celahnya. Orang yang kalau dalam sebuah kompetisi yang nggak juara 1, 2, 3 itu dibilang juara. Yang lain disebut apa? Pecundang. Ya, jadi jangan mau santai-santai hidup karena kalian tuh pecundang kalau kalian nggak menang di hidup ini. Kedengarannya kasar kan, orang mungkin nggak suka, bodo amat gua. Orang akan bilang, ya santai aja bro, ya kan, hidup itu dibawa santai aja. Kita kan juga bisa ngopi, rokok, udah enak. Fuck no, gua nggak mau hidup santai-santai. Gua mau naik McLaren, sebelah gua cewek cantik. Gua mau kayak orang itu waktu itu yang gua liat naik mobil sport. Orang-orang paling sukses di dunia adalah orang yang melakukan suatu hal, suatu craft, sebuah skill lebih baik dibanding semua orang lainnya dan jadi yang terbaik di dunia. Which is apa? Itu kompetisi. Lo mau ngomong main game Mobile Legends lo itu juga itu kompetisi untuk jadi pro player. Susah, bisa tapi susah ya. Untuk jadi sebuah orang yang sukses di suatu bidang itu butuh tekun, dedikasi, skill, waktu. Butuh kombinasi banyak hal ini untuk bisa jadi orang sukses. Tapi ya itu adalah sebuah kompetisi. Yang kalah namanya apa? Loser atau pecundang. Santai di hidup ini adalah jebakan. Motivasi itu adalah jebakan juga. Ini gue kasih tau kalian ya. Santai ya. Orang bilang slow down, santai itu jebakan. Orang gak ada yang mau lihat lu sukses kok. Gak ada yang mau lihat lu lebih hebat dari mereka. Gak ada yang seneng ngeliat lu kaya sendiri, mereka susah bayar cicilan. Gak ada yang seneng. Santai aja bro, itu adalah jebakan. Motivasi itu adalah jebakan. Abis nonton video ini, oh iya, gue harus ya naikin derajat orang tua gue. Gue gak mau ya hidup susah kayak gini. Motivasi tai lah gitu. Abis lu kelar nonton video ini, kalau lu cuman di otak lu tuh motivasi, lu gak akan jadi apa-apa. Lu akan balik lagi nonton TikTok. Kemarin denger video gue, tapi ya udahlah, ntar lah, besok lah kerjainnya. Tahu harus dikerjain sekarang nih, tapi kayak aduh besok lah gitu. Ntar besok udah itu scroll TikTok lagi. Hidup lu gak akan kemana-mana. Motivasi itu tai. Yang lu butuh adalah disiplin. Lu jujur nih, lu kira gue mau nih bangun jam 8 pagi bikin video ini? Motivasi kah gue? Termotivasi kah gue untuk kayak gini ngomong ke kalian kayak gini? Enggak, gue gak termotivasi. Sama sekali gak ada motivasinya. Oh tapi kan lu ada ntar bisa dapat uang dari YouTube. Lu buka dashboard YouTube gue, analytics gue itu paling berapa puluh juta. Itu buat ganti aki mobil gue satu gak cukup uangnya. Gue gak dapat uang itu, bisa gue donasin juga uang dari YouTube gitu. Gue gak entitled apapun untuk bikin video ini ngajar kalian di sini secara gratis materi tentang mindset ini ya. Gue gak ada motivasinya untuk lakuin hal ini. Tapi ini adalah misi hidup gue untuk mengubah edukasi. Yang gue lakukan apa? Bukan motivasi, disiplin. Motivasi bikin video ini. Lu percaya 8 pagi gue mendingan ini nih. Gue mendingan di bawah ya. Gue mendingan di bawah ngopi. Tuh kopi enak V60 ya. Manola bro. Gue mendingan ngopi sambil ini nih. Bakar Romeo Julieta gue nih, sigar gue. Ngapain gue bikin video kayak gini ya? Buang-buang waktu. Tapi ini adalah contoh dari disiplin. Gue nggak mau bangun ya, tapi gue akan tetap syuting videonya. Itu disiplin. Gue nggak mau kerja ya hari ini, tapi gue kerja. Karena gini, ingat kata Soekarno, orang tua tuh nggak berguna. Gue lupa depannya apa. Orang tua intinya nggak berguna. Tapi kasih gue satu pemuda dan gue akan goncangkan dunia. Itu gue percaya. Gue bikin video ini bukan untuk generasi boomer yang bilang kaya itu nanti reksadana saham. Udah lu sana aja lah. Udah lu nonton yang lain lah. Gak usah nonton gue. Video ini gue bikin untuk generasi muda, millennials, Gen Z yang mungkin seumuran gue, yang masih mau dengerin, yang masih mau belajar. Kenapa? Karena cuman kalian lah harapan gue untuk
Gue ubah sistem edukasi ini. Gue butuh banyak pemuda-pemuda, ya. Gue nggak butuh orang tua. Gue butuhnya pemuda untuk bantu gue guncangkan sistem edukasi ini. Karena misi gue mau sikat semuanya, gue mau sikat habis. Karena gue ngerasa begitu gue sekolah ya, gue tidur gitu. Karena gue capek. Waktu gue capek untuk kerja segala macam, gue tidur di sekolah. Gurunya bilang apa? Mau jadi apa kamu masa depan? Gue belajar accounting, gue bolos aja gitu. Kenapa orang gue diajarin buku besar, tiap hari yang gue baca annual reportnya Berkshire Hathaway yang nggak nyambung gitu. Daripada gue kerjain buku besar, gue kasih 0 aja, gue kabur keluar. Itu menurut gue scam gitu, nggak penting. Tapi gue dikatanya bego sama guru-gurunya, padahal dia nggak tahu gitu ya. Itu yang pengen gue ubah. Gue pengen nanti generasi yang di bawah gue yang nonton video ini bisa nerusin tongkat estafet gue untuk ubah sistem pendidikan. Kalian pernah lihat kan? Oh, kalian hidup ini harus dinikmati ya. Kita the art of slowing down. Kita santai-santai. It's okay untuk jadi biasa-biasa aja. It's okay untuk jadi nyaman. Hey, sadar kalian. Lu lihat pesawat nggak? Pesawat kalau mau take off, ya kan pesawat pilotnya tuh mau take off, gitu. Lu bayangin nggak sih kalau lu lagi mau take off nih, lu mau jadi orang kaya, lu mau keluar nih dari perbudakan ini, lu mau keluar dari perbudakan modern ini, lu mau jadi orang yang naik mobil sport dengan cewek cantik, lu naik ibarat pesawat nih udah mau naik, ya kan? Lu berhenti di tengah-tengah, terbang nggak pesawatnya kagak terbangnya. Bahkan udah mau di terakhir udah mau angkat nih. Lu pelan-pelan jatuh, pesawatnya hancur pesawatnya. Slowing down. Lu butuh speed, kecepatan, ya. Pesawat pas akselerasi, dia bukannya tambah pelan, tambah cepat sampai dia terbang. Sampai terbang, udah tinggi, baru bisa lebih santai. Dia mulai gliding. Jadi jangan lu masih di sini, masih miskin, udah mau jadi sok-sokan jadi pesawat yang di atas lu. Mau santai-santai. Orang yang ngomong santai-santai, banyak yang udah di atas. Oh, itu is okay ya, iya duit lu udah banyak. Tapi kalau gue susah kasih makan orang tua gue susah bayar kuliah adik gue. Itu nggak bisa slowing down, gue susah bayar cicilan tuh nggak bisa slowing down. Ya. Kemarin tuh ada orang yang komen di YouTube gue lupa, dia minta gue pengen cari, cuman kayaknya ketimbun ya, udah banyak banget yang komen, ratusan soalnya. Ada yang bilang gini, hidup itu probability, lu menggampangkan hidup bro, kan lu mungkin gini, tai lah. Tai. Gue kerja 14 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan lu bilang gue hoki. 8 tahun gue dari SMP, lu masih main gundu, kencing belum lurus, gue udah kerja. Ya. Kencing lu belum lurus, yang gue udah lakuin, gue udah impor barang dari Cina. Dan lu masih bilang gue hoki gitu. Gak masuk akal gitu. Lu 19 tahun masih kuliah, gue udah bangun perusahaan dengan 100 karyawan. Gak masuk akal. Ada juga bilang, oh ngapain denger ini bocah? Gue punya klub IBL di umur 22 tahun. Buat yang nggak tahu itu kayak NBA-nya Indonesia. Lo kira gampang kayak gitu? Gue bangun perusahaan yang masuk top 15 growing startup di Indonesia nomor 9. Lo kira gampang bikin hal itu? Dan kalian berasa ini, waktu gue ini penting buat ngajarin kalian hal-hal ini. Lo dengan mindset kayak gitu, otak gitu bilang, lo anak orang kaya. Lo gue kasih 1 miliar juga bakal miskin lagi kok. Kasar kan kadang-kadang, tapi bener. Gue kasih 1 M, lo bakal miskin besok. Lo liat lah Mike Tyson. Kenapa bisa bangkrut uang sebanyak itu? Kenapa pemenang lotre uangnya balik lagi? Karena uang itu adalah mindset. Kalau lu nggak berhak dapetin uangnya secara mindset, uang itu akan diambil dari lu. Karena gue bilang tadi, uang itu cuma bisa diciptakan atau diambil. Uang lu bakal diambilin, bos. Orang lu nggak ngerti kok tentang uang, uangnya bakal diambilin sama orang lain yang ngerti ya terhadap uang ini. Dan mindset terakhir ya, yang gue mau selipin di video ini, adalah belajar untuk harness yang namanya emosi. Belajar untuk pakai emosi untuk hal yang baik. Gue liat banyak banget anak muda sesat. Contohnya misalnya diputusin sama pacarnya. Diputusin pacarnya yang ada malah naik motor, kebut-kebutan gitu kan. Kebut-kebutan bikin TikTok gitu kan, bikin TikTok. Sedih-sedih, pakai lagu galau, ada quotes-nya gitu. Lu cuma diputusin sama pacar gitu. Kenapa lu malah mau ngerusakin hidup lu gitu? Lu emosi kan ya, emosi kan. Bagus. Pakai untuk hal yang positif. Jangan lu malah, aduh mau bunuh diri gitu. Lu harus putusin sama pacar, Jack. Malah mabok-mabokan gitu kan. Di klub malam padahal duit juga belum punya. Lu kalau udah punya duit mabok-mabokan silahkan ya. Lu mau buka Don Julio itu silahkan. Tapi lu kalau misalnya nggak punya duit, mabok-mabokan cuman karena dia putusin pacar. Pakai energi untuk hal yang lebih berguna. Emosi atau kemarahan itu adalah energi paling kuat yang ada di alam semesta ini. Itu energi yang gak akan pernah habis. Emosi apa? Emosi ketika lu lihat ya di keluarga, itu keluarga lu yang selalu dikecilin. Ketika nyokap lu tuh jadi orang yang tukang cuci piring dan selalu minder sama keluarga yang lain. Itu adalah emosi yang kalian harus punya. Itu emosi dipakai untuk apa? Daripada marah-marah diharnas. Kalian belajar pertajamin dan fokusin emosi itu ke satu titik. Di saat kalian bisa lakuin hal itu, kalian bisa lakuin hal-hal yang orang lain gak bisa lakuin. Gue yakin semua orang kaya itu ada kepahitan di dalam hidupnya yang dia mau ubah. Ada emosi yang dia harness. Pakai emosi untuk hal yang positif. Karena itu adalah energi yang endlessly renewable. Nggak akan pernah habis. Emosi apa? Marahlah sama diri lu sendiri. Ya. Nggak apa-apa jadi orang yang emosian. Orang bilang, kalian jangan jadi orang yang emosian ya. Jadi sama. Nggak apa-apa jadi orang yang emosian. Marah sama diri lu sendiri. Kenapa lu main game di saat lu masih miskin? Marah sama diri lu sendiri. Kenapa yang lu nggak pikirin tuh gimana caranya angkat derajat orang tua lu? Marah sama diri lu sendiri. Kok gue nggak bisa bantu nyokap gue ya? Dia udah tua masih harus kerja, kok gue gak bisa bantu dia? Marah sama diri lu sendiri. Kok lu jadi orang yang miskin dan jadi orang gak berguna di hidup ini? Jadi orang yang cuma komen gitu kan, cuma nyinyirin. Oh ini lu begini, ini orang tahu apa sih? Lu
tinggal di kamar nyokap lo gitu dengan chat gitu, modal pulsa. Hidup lu jadi apa? Pengangguran. Marahlah sama diri lu sendiri, kenapa lu nggak cukup kompeten untuk belajar skill baru. Orang lain bisa lakuin belajar skillnya, kalau lu nggak bisa belajar skillnya, berarti lu yang bego dong. Masa mau sih jadi orang bego gitu? Marah sama diri sendiri, kok gue bego? Gunain marah itu untuk hal yang positif. Lu harus marah sama diri lu sendiri, karena mau coba hal baru tapi takut. Lu harus marah lah ketika lu lihat nih mobil sport di pick naik bawa cewek cantik. Marah sama diri lu sendiri. Gue juga marah sama diri gue sendiri waktu itu. Kok ada yang begitu ya? Lu harus marah. Kok dia bisa naik McLaren di pick sama cewek cantik, buka atasnya gitu, sedangkan gue naik mobil butut, cewek gue cantik kagak, ya, biasa-biasa aja, bikin pusing dia, gitu. Tapi gue cuma naik motor nih, ya. Kok bisa sih? Marah sama diri sendiri. Kalau nggak berubah hidup lo. Semoga ya gue harap bacotan gue hari ini itu bisa mengubah hidup lo sedikit lah, ya. Sedikit. Karena gini, waktu lu untuk jadi kaya, waktu lu nih, time is ticking, cuma 10-20 tahun, ya. Buat lu yang semua belum sadar, 2019 tuh 5 tahun lalu. Lu udah buang tuh. Misalnya kalau 2019 nggak ngapain, lu udah buang 5 tahun hidup lu. Waktu lu tinggal mungkin 10-20 tahun lagi untuk bisa punya. Karena gini, umur tuh akan mendegrade badan lu. Lu akan jadi tua bangka gitu. 10-20 tahun lagi, itu kesempatan lu untuk bisa enjoy hidup, bisa kasih bangga orang tua lu sebelum orang tua lu nggak ada. Ya, bisa kasih bangga teman-teman lu, bisa bawa mereka semua jalan-jalan keliling dunia. Itu waktunya cuma 10-20 tahun lagi. Lu harus jadi kaya secara cepat. Beresin mindsetnya. Gue nggak bilang ini gampang, ini kaya secara cepat. Nggak, sama sekali gue nggak bilang kaya itu gampang. Susah. Gue kerja 14 jam sehari, ya, 7 hari seminggu. Nggak ada yang gampang di hidup ini. Itu akan butuh kerja keras. Lu akan keringet darah untuk dapetin uang. Tapi itu hal yang lo harus lakuin 10-20 tahun untuk enjoy hidup, jadi miliarder muda dan menikmati hidup ini. Jangan mau dibohongin sama boomer. Karena dia umur 20 tahun dia masih gembel gitu. Jangan mau dengerin dia. Dan sebenarnya jangan fall for bullshit ya. Harta itu nggak dibawa mati kok. Iya kan, yang penting di akhirat, dunia ini nggak penting. Harta nggak dibawa mati. Kata siapa? Memang harta nggak dibawa mati. Tapi dengan harta yang banyak, lu bisa bantu lebih banyak orang. Sebelum lu meninggal, lu bantu 1000 orang. Sebelum lu meninggal, lu bantu 100.000 orang. Untuk ubah hidup mereka. Lu kasih makan banyak orang. Lu ubah edukasi di Indonesia. Banyak lo bisa lakukan dengan uang ya. Jadi orang yang bilang, oh hidup biasa-biasa aja, lu cuma susah hidupin keluarganya. Itulah orang paling egois. Lu cuma mau dibantu diri lu sendiri. Sedangkan orang-orang kaya yang lu kata-katain ini, mereka bantu lebih banyak orang dibanding lu pernah seumur hidup lu dan semua nenek moyang lu. Mereka bantu orang-orang banyak, mereka bikin lapangan pekerjaan. Mereka, oh sombong banget naik mobil sport. Ya biarin lah itu kesenangan mereka. Mereka udah bantu lebih banyak orang gitu. Lu bilang kayak misalnya, oh dia tahu apa sih tentang hidup, masih anak kecil nih 23 tahun. Gue udah sekolahin 50 anak. Gue udah kasih bantuan pendidikan ke 50 anak, lu udah ngapain nih hidup? Belum ngapa-ngapain kan. Bullshit boomer yang kasih tahu kalian, oh uang itu nggak dibawa mati lah apa. Ini yang paling konyol nih ya kan. Tadi kan harta nggak dibawa mati. Sekarang ada lagi nih yang konyol nih. Kuburan kita sama. Kata siapa bos? Kuburan kita sama. Lu pernah lihat nggak sih kuburan Emperor Cina? Itu tinggi banget gitu kuburannya. Nggak sama kuburannya. Lu pernah lihat nggak piramid? Itu kuburan ya. Jadi kalau bilang kuburan kita sama, enggak, kuburannya nggak sama. Dan harta itu bisa dipakai untuk bermanfaat untuk banyak orang. Jadi jangan fokus ke hal eksternal kita nggak bisa kontrol, fokus ke hal yang kita bisa kontrol. Ubah mindset kita ya. Jangan mau punya mindset orang miskin.